Do you think she'd go behind your back, try to hamstring you? Halo teman-teman, silakan duduk manis terlebih dahulu dan kita akan mulai videonya. Buat kamu yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update-update lainnya. 35,000. 35,000. All of it. All of it? Every penny. Jika ditanya apa film paling bagus, setiap orang pasti punya jawaban yang beda-beda. Tapi nyatanya, film dengan rating tertinggi di IMDb, ya Shawshank Redemption. Film yang diproduksi pada tahun 1994 ini dikenal sebagai film terbaik sepanjang masa. Nah, kita akan bahas setelah kita ngobrolin gimana alur ceritanya. Film berlatar belakang tahun 1949. Dimulai dengan memperlihatkan Andy yang sedang mabuk di depan sebuah rumah. Ia kemudian mengambil sebuah pistol di dashboard mobilnya, lalu turun dari mobil. Adegan dipotong ke momen di mana Andy saat itu sedang disidang karena pembunuhan istrinya. Diketahui ternyata istrinya berselingkuh dengan seorang pria bernama Quinton, seorang pemain golf. Tapi Andy menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa ia tidak jadi turun. Ia pulang dan membuang pistolnya di tengah jalan. Sayangnya, hakim berkata lain. Karena bekas tembakan yang ada di mayat istri Andy cocok dengan pistol yang dibuangnya. Walau memang sampai persidangan itu pistol pembunuhnya belum ketemu, tapi sayang, banyak jejak lain mengarah ke Andy. Otomatis ia disalahkan dan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Dari sini sudut pandang tokoh berubah ke Red, seorang narapidana yang dihukum 25 tahun penjara. Red disidang dan diberi pertanyaan berkaitan dengan pembebasannya. Tapi pembebasannya ditolak. Nah, Red sendiri bukan orang sembarangan di dalam sana. Bisa dibilang, dia di dalam sana mirip minimarket. Apapun, selama bisa dia selundupkan, ia bisa menjualnya. Tak lama setelah keluar ruangan, Red pun melihat tahanan baru dibawa masuk. Ia dan teman-temannya melakukan taruhan untuk melihat siapa yang menangis duluan. Berita tentang Andy ternyata juga sudah cukup heboh hingga dalam penjara. Karena ia merupakan seorang banker atau akuntan di perusahaan bergengsi yang telah membunuh istrinya dengan kejam. Red pun memasang taruhannya pada Andy. Andy kemudian masuk dalam ruangan di mana ia bertemu dengan kapten penjaga super galak, Hadley. Lalu setelah itu ia bertemu kepala sipir Norton. Norton ini merupakan orang yang religius. Beda dengan Hadley yang suka main pukul, dia cenderung kalem. Tapi Norton tetap seram. Para tahanan baru ini lalu dimandikan dan ditempatkan di sel. Malam pun datang, dan para tahanan lama menakut-nakuti tahanan baru. Haywood, salah satu geng Red, menakuti salah satu tahanan baru, seorang pria bertubuh gemuk yang menjadi jagoannya. Pria gemuk ini pun sukses menangis, menjerit, hingga Hadley pun datang. Hadley menyuruhnya untuk diam, tapi si gemuk tetap menangis. Marah, Hadley pun menghajar tahanan baru ini hingga tersungkur di lantai. Dan ia biarkan sampai esok hari. Esoknya, Andy pun berkenalan dengan Brooks, tahanan tua yang memelihara burung di sakunya. Tak lama, Haywood pun datang dengan jumawa, meminta hasil kemenangannya. Ia lalu menanyakan bagaimana kabar si gemuk. Namun ternyata orang tersebut sudah mati. Andy yang mendengar itu lantas bertanya siapa namanya. Hal itu menyulut emosi Haywood. Ia berkata, tidak peduli siapa namanya. Siapapun dia, intinya dia sudah mati. Andy pun terdiam mendengar kata-kata itu. Andy sendiri memang merupakan orang yang pendiam. Hingga sekitar sebulan, ia akhirnya baru mau berbicara dengan seseorang. Dan orang itu adalah Red. Ia meminta Red untuk mencarikannya palu batu atau rock hammer. Awalnya Red menolak. Tapi Andy meyakinkan bahwa itu bukan benda berbahaya. Ia juga berjanji jikalau dia tertangkap, dia tidak akan menyeret-nyeret Red dalam urusannya. Ia beralasan pada Red bahwa ia dulu suka memahat dan mengumpulkan batu. Akhirnya Red pun setuju. Setelah negosiasi harga, Red kemudian mengatakan pada Andy untuk berhati-hati. Sebab, Box,
ketua dari kumpulan homoseksual bernama The Sisters, menyukai Andy. Dan benar saja, Box dan komplotannya pun berupaya berkali-kali untuk memperkosa Andy. Kadang Andy bisa kabur, kadang ia tertangkap. 2 tahun pun berlalu selalu seperti itu. Hingga pada suatu ketika, Norton meminta sukarelawan untuk membenahi atap penjara. Dengan sedikit sogokan, Red dan gengnya, termasuk Andy, mengajukan diri dan terpilih. Pekerjaan di atap tersebut diawasi oleh Hadley yang galak. Saat bekerja, Andy pun mendengar Hadley bercerita pada teman-temannya bahwa ia baru saja mendapat warisan. Hanya saja ia harus membayar pajak yang besar. Nekat, Andy pun menawarkan sebuah skema agar Hadley bisa menyimpan uang itu utuh. Yang ia minta hanya bir untuk kawan-kawannya yang bekerja di atap. Meski hampir dilempar dari atap, Hadley pun setuju. Usai kejadian itu, Andy dan Red menjadi teman dekat. Mereka juga berencana menjadi partner bisnis dalam membuat papan catur. Andy juga meminta Red untuk mencarikan poster bergambar wanita untuknya. Sayangnya, tak lama setelah itu, ia disergap oleh Box dan kawan-kawannya. Tapi kali ini ia dihajar habis-habisan hingga harus diopnam selama 1 bulan. Sementara Box dimasukkan penjara khusus selama 1 minggu. Tapi tak disangka-sangka saat Box akan kembali ke kamarnya, Hadley telah menunggu. Box pun dihajar habis-habisan hingga lumpuh dan harus ditransfer ke penjara lain. Setelah sebulan, Andy pun keluar dari perawatan. Tak lama setelahnya, Norton juga melakukan sidak, salah satunya ke kamar Andy. Ia mengajaknya berbincang mengenai kitab suci serta batu-batu miliknya. Norton esoknya memanggil Andy ke kantornya untuk memberitahu bahwa ia dipindah tugaskan. Andy pun kemudian bekerja di perpustakaan bersama Brooks. Tapi sebenarnya, bekerja di perpustakaan hanyalah alasan agar Andy bisa membantu mengurus pajak-pajak para petugas di Shawshank, termasuk milik Norton. Sambil bekerja sebagai akuntan, Andy juga memiliki usulan untuk memperbesar dan memperbaiki perpustakaan Shawshank. Ia pun menulis surat permohonan setiap minggu kepada wali kota lewat kepala sipir Norton. Rutinitas itu berlanjut hingga beberapa saat. Andy yang semakin sibuk pun diizinkan memiliki asisten. Ia mengajak Red. Suatu hari ia dan Red dikagetkan oleh Brooks yang mengancam ingin membunuh Haywood. Andy dan Red kemudian menenangkannya. Haywood kemudian menjelaskan bahwa Brooks akan segera dibebaskan. Tetapi hal itu justru malah membuat Brooks semakin sedih. Sorenya Andy pun berbincang dengan Red perihal mengapa Brooks tidak ingin keluar dari penjara. Red kemudian mengatakan bahwa Brooks sudah terlalu lama di penjara. Ia sudah menyatu dan justru akan bingung jika dikeluarkan. Esoknya Brooks pun keluar dari penjara, menjalani hidupnya sebagai orang biasa. Ia mendapatkan tempat tinggal sementara dan juga pekerjaan. Sayangnya, ia kesulitan beradaptasi dengan dunia luar yang sudah sangat berbeda dibanding 50 tahun yang lalu. Tidak kuat dengan tekanan, Brooks pun memutuskan untuk gantung diri setelah menulis surat ke Andy dan Red. Cerita kembali ke dalam tahanan, di mana Andy mendapatkan paket berisi buku dari perpustakaan kota. Hasil jerih payahnya menulis surat selama 3 tahun. Tidak tahan, ia kemudian memutarkan musik dan menyiarkannya ke seluruh penjara. Karena perbuatannya ini, ia dihukum dalam ruang khusus selama 2 minggu. Cerita berlanjut ke tahun 1959, 10 tahun sejak Andy dijebloskan ke penjara. Berkat kegigihannya menulis surat, Dewan Senat Kota pun menyetujui pengembangan perpustakaan yang digagas oleh Andy. Di tahun yang sama, Norton pun meluncurkan program pemberdayaan narapidana. Program di mana para napi dipekerjakan atas nama kerja sosial. Padahal, program ini merupakan perbudakan, sebab para napi tidak digaji sedikit pun. Sementara Norton menerima suap yang sangat besar dari kontraktor-kontraktor yang menjadi pesaingnya. Dan Andy menjadi orang yang melakukan pembukuannya ke bank dengan identitas palsu bernama Randall Stevens.
6 tahun kemudian, Shawshank kedatangan narapidana baru bernama Tommy. Seorang anak muda yang belagu, tapi sangat mudah akrab. Tommy pun kemudian menjadi murid Andy, karena ia ingin mengikuti ujian kejar paket C. Selama 4 tahun, Tommy belajar dengan Andy. Ia pun kemudian berhasil lulus meski susah payah. Setelah ia agak tenang setelah ujian, ia kemudian berbicara dengan Red. Ia heran mengapa Andy dipenjara, padahal ia sangat baik dan juga sangat pintar. Red pun menjelaskan kasus Andy, di mana ia dihukum seumur hidup karena telah membunuh istrinya yang berselingkuh dengan seorang pemain golf. Red juga bercerita bahwa dulunya Andy merupakan seorang akuntan di sebuah perusahaan ternama. Mendengar hal tersebut, Tommy pun terkejut. Tommy kemudian bercerita pada Andy tentang Elmo Bledge, teman satu selnya di penjara sebelumnya. Ia mengatakan bahwa Elmo pernah mengatakan padanya ia pernah membunuh seorang pemain golf yang sedang berselingkuh dengan seorang wanita yang merupakan istri dari seorang akuntan di sebuah perusahaan ternama. Dan Elmo tidak pernah menjadi tersangka. Justru akuntan tersebut yang ditangkap dan dipenjara. Andy pun bergegas menemui Norton dan menceritakan masalah ini. Tapi Norton tidak mempercayainya dan malah menganggapnya berbohong. Andy kemudian mengancam dengan menyebut uang haram milik Norton. Alhasil ia dijebloskan ke penjara khusus selama 1 bulan. Sementara Tommy, saksi yang bisa menjadi kunci bebasnya Andy, dimanipulasi dan dibunuh dengan dalih melarikan diri. Andy yang mendengar kabar kematian Tommy merasa sangat terpukul. Ditambah masa kurungannya diperpanjang selama 1 bulan. Setelah keluar dari ruang khusus, ia kemudian bertemu dengan Red, menceritakan keinginannya untuk pergi dan menghabiskan hidupnya di Zihuatanejo, sebuah pulau kecil di Meksiko. Ia membuat Red berjanji jika saat Red keluar nanti, Red harus mendatangi tempatnya melamar istrinya di Buxton. Di sana ia mengubur sesuatu untuk Red. Penasaran, Red kemudian bertanya ada apa di dalamnya. Tapi Andy tidak menjawab dan pergi. Mendengar sahabatnya seperti itu, Red pun menjadi takut. Ia takut Andy akan berusaha untuk bunuh diri, seperti yang dilakukan oleh Brooks. Andy kemudian kembali menjadi akuntan untuk Norton. Setelah selesai bekerja, ia menyemir sepatu Norton lalu kembali ke sel. Paginya saat absen, Andy lenyap. Seluruh sipir pun panik. Red dipanggil untuk diinterogasi, tapi ia tak tahu apapun. Tanpa sengaja, Norton pun menemukan lubang yang ditutupi oleh poster besar. Lubang tersebut digunakan Andy untuk kabur. Pencarian pun dilakukan, dan disimpulkan bahwa Andy keluar setelah melubangi tembok dan pipa pembuangan kotoran. Ia merangkak keluar sambil membawa sabun, palu batu, dan baju bersih yang diikat pada kakinya. Yang tidak orang tahu bahwa ia juga membawa catatan transaksi Norton beserta buku tabungan yang berisi uang hasil suap. Paginya, Andy mengunjungi puluhan bank di sana untuk mengambil uang suap Norton, berbekal identitas palsu pemilik rekening bank Randall Stevens. Ia juga mengungkap kebusukan sipir penjara Shawshank. Tak lama muncullah beritanya di headline koran. Hadley dan juga Norton ditangkap atas dakwaan pembunuhan, suap, dan juga pencucian uang. Tapi Norton tidak menurut dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Cerita kemudian berlanjut ke Red, yang disidang untuk ketiga kalinya. Setelah 40 tahun di penjara, ia pun akhirnya berhasil bebas. Red mendapat tempat tinggal sementara dan juga pekerjaan yang sama dengan Brooks. Ia menjalani hidupnya hari demi hari di tempat itu. Hingga akhirnya, ia memberanikan diri dan pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Andy. Ia menggali di tembok batu, tepat di bawah petunjuk yang ditinggalkan oleh Andy. Red kemudian menemukan uang, serta sebuah surat yang mengajaknya untuk pergi ke Zihuatanejo. Red pun kemudian bergegas untuk berangkat menyusul temannya itu.
dan film pun ditutup dengan reuni Andy dan Red di Pulau Zihuatanejo. Dan itulah alur cerita dari film Shawshank Redemption. Gimana menurut kamu? Apakah pantas mendapat rating tertinggi di IMDb? Kalau kamu punya film terbaik menurut versimu, tulis di kolom komentar.